pasti kita akan mengajukan PK. Ya. Tapi saya hanya ingin Krishnamurti membuka kepada publik. Jujur, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya. Are you sure Jessica kill Mirna? 1,000,000% guilty. He is the killer. Ada cyanida di dalam kopi, di dalam gelas. Tapi dia tidak pernah, hakim tidak pernah mau masuk ke arena bahwa cyanida itu seharusnya ada di dalam tubuh. Ya memang ya, saya selalu katakan, saya nggak tahu apa yang Tuhan mau dengan kejadian ini. Ini memang perkara ini adalah bukan profesi saya. Saya katakan sebagai bukan profesi karena bagaimana ya, saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum. Pahit tidak. Pahit tidak. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi karena 99,999% itu dia tidak bersalah. Satu kan Tuhan yang tahu. Prinsip dasar gini deh, simpelnya. Kalau saya terlalu teknis nanti mungkin rumit ya. Di dalam Netflix itu, ya, dan juga persidangan, Anda lihat Krishnamurti, dia itu adalah Direktur Kriminal Umum Polda Metro pada waktu itu. Dia membuat wawancara keterangan pers. Dia bilang saat itu pas di rumah duka, saya datang ke sini untuk membujuk, memberitahukan kepada keluarga besar Dharma Salini supaya kasus mayat ini diotopsi. Karena kalau ada kecurigaan, ada dugaan matinya seseorang yang tidak wajar, maka harus dilakukan otopsi. Kalau tidak dilakukan otopsi, maka kami tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Dan oleh karena itu, kalau dia tidak mau, katanya dia harus bikin pernyataan dia tidak mau, dan karenanya case closed. Kalau tidak, tapi kemudian katanya mereka sudah mau untuk mayat ini diotopsi, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dan diperiksa. Apa yang terjadi? Ternyata tidak diotopsi. Krishnamurti mengatakan kalau tidak diotopsi, case closed. Dia bujuk sana supaya diotopsi. Dia mau sedang masalah ini, tapi dia tidak otopsi. Apa yang Anda pikir? Ini kan mengerikan sekali. Sangat mengerikan. Sehingga saya bertanya, kenapa Krishnamurti harus melakukan hal itu? Dia bujuk-bujuk Dharma Salini supaya mau mayatnya yang sudah mau dikubur, ya, dibuka kembali, diserahkan ke rumah sakit, ya, dibujuk-bujuk supaya otopsi. Ternyata tidak otopsi. Untuk tujuan apa? Dan apa yang terjadi hanya diambil sampel dari lambungnya, diambil sampel lambung, hati, dan beberapa. Tidak otopsi itu kan dari atas sampai ke bawah dibelah. Jadi seharusnya kalau tidak diotopsi, ya case close. Simpel aja. Tapi kenapa enggak case close? Gitu. Kedua, prinsip paling dasar di dunia ini, nggak ada satu orang pun yang bisa menentukan sebab matinya seseorang yang mati karena tidak wajar kecuali otopsi di dunia ini. Dan yang bisa menentukan itu hanya ahlinya. Ahlinya pun siapa? Ahli patologi. Dan ahli patologi pun hanya bisa kalau melakukan otopsi. Tapi tanpa otopsi, hakim bisa mengatakan ini mati karena dia tidak. Can you imagine? Pasti kita akan mengajukan PK.
Ya. Tapi saya hanya ingin Krishnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya mau. Anda kan bujuk-bujuk Darmawan Sadikin untuk otopsi. Tapi setelah dibawa ke sana, kenapa Anda tidak otopsi? Anda bilang kan kalau tidak otopsi kan case close. Tapi kenapa Anda bawa ke pengadilan? Tolong Krishnamurti jawab. Kalau tidak bisa, dengan hormat, mungkin Pak Kapolri dengan hormat, mungkin Pak Kapolri boleh bertanya, nggak usah diperiksa, ditanya aja. Masyarakat pengen tahu, saya juga pengen tahu, kenapa Krishnamurti tidak melakukan otopsi. Padahal dia bujuk-bujuk Mirna Salihin untuk otopsi, tapi dia tidak otopsi. Pertama. Kedua, kalau sudah tidak diotopsi dan dia tahu tidak diotopsi, kenapa case-nya tidak close, tapi dibawa? Itu hanya permintaan saya, permohonan saya kepada Krishnamurti, pada Kapolri, kalau itu bisa dijelaskan kepada masyarakat, mungkin masyarakat bisa mengerti. Bapak sudah ketemu sama Jessica sendiri Pak, sampai akhirnya ada pembuatan film ini dan keungkap semuanya dengan ada diskusi sebelumnya. Ini. Saya kan terus bertemu dengan saya kan terus saya tunjukin Jessica ke penjara. Walaupun dia di sana, sebelum kasus ini juga saya berkomunikasi terus dengan Jessica. Saya sering bertemu dengan dia di lapangan. Karena saya sudah bilang, dia panggil saya aja Om kok. Sudah saya anggap seperti anak sendiri aja lah. Ini seorang anak yang harus ditolong. Gitu. Begini ya, dengarkan media. Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden, untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Jangan begini, jangan ngotot-ngototan gitu. Wah ini nanti kalau dibuka jadi nama baik kita jelek. Tidak. Tapi justru ada kekeliruan, ada ketidakbenaran. Pemerintah mau memperbaiki, toh very good. Itu kita harap supaya nanti jangan ini jadi dark number gitu. Satu nomor kasus yang tidak terpecahkan seumur hidup dalam dalam perjalanan hidup